Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Berkati ibadah ini mulai dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Bukan dengan kekuatanku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertolongan hanya datang dari-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kuatku yang menopang hidup kami Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan hanya dari-Mu Yesus. Pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani. Kami tidak mampu menjalani hidup kami tanpa Engkau Yesus. Tanpa Tuhan yang di samping kami Tuhan. Kami tak mampu sendiri Yesus. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku yang yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, amin Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu Yesus, pandang wajah-Mu Tuhan, dan berseru, kami berseru Yesus. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya, terima kasih Yesus. Pertolongan kami hanya dari Engkau Yesus. Amin Tuhan. Pertolongan kami hanya dari-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, kami berseru memanggil nama-Mu. Pertolongan kami hanya dari-Mu Yesus. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup.
wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan, harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Mau yang di rumah, mau yang dimanapun, kita bangkit berdiri bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Amin. Tuhan. Amin. Kita angkat satu pujian. Betapa hebat, betapa kuat. Amin. Haleluya. Amin. Engkau hebat Tuhan, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Amin Tuhan. Engkau berkuasa di bumi dan di surga Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Yesus hebat, Yesus tetap hebat dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya Tuhan, Engkau hebat. Oh haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Dia Allah kita, Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Allah kita.
Katakan pada kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus kuasanya mantul, mantap betul saudara-saudara. Amin. Mari kita nyanyikan lagu selanjutnya. Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus baik, kasihnya dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya tetap sama. Amin. Amin. Haleluya. Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, hari berganti hari. Amin. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Yesus baik untuk kita semua. Amin. Amin. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk jemaat Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama untuk menyanyikan lagu Tuhan Pulihkan. Kiranya Tuhan memulihkan dunia kita ini, memulihkan bangsa kita ini, memulihkan segala virus-virus yang ada di dunia ini, sehingga kita boleh terbebas dari segala virus, mau virus corona maupun virus apapun yang ada di dunia ini. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Ampuni setiap kami Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah
anugerah-Mu, ampunilah oleh anugerah-Mu Yesus, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami. Amin Tuhan. Dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Tuhan, oleh anugerah-Mu, oleh anugerah Yesus, ampunilah Tuhan, ampuni setiap kami Yesus, oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Amin Tuhan. Engkau pulihkan negeri ini Tuhan, Engkau pulihkan negeri ini Tuhan. Haleluya. Ampuni setiap kami Tuhan. Engkau besar, Engkau besar Tuhan. Haleluya. Bapa, pulihkan
Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Walaupun keadaan dunia yang begitu bergejolak Tuhan, tapi Engkau tetap bersama kami Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Yesus. Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya ya Bapa. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan pengakuan iman rasuli kita pada pagi hari ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Glory, glory, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amen. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin Tuhan. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, glory. Pada hambanya yang saya silakan untuk maju ke depan. Pada hambanya untuk glory, glory, haleluya. Amen. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, Oh haleluya, haleluya, puji. mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu, kami ada sebagaimana kami ada pada pagi ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji dan ditinggikan Tuhan. Pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami mau duduk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah secara khusus kepada kami pada pagi ini Tuhan. Dan biarlah firman-Mu saja yang dinyatakan bagi bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau memberkatinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarmu pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Saya percaya semuanya luar biasa dan tetap semangat jemaat Tuhan. Tetap percaya bahwa semuanya baik, semua baik, semua baik. Amin. Kita sudah diberkati oleh pujian dan penyembahan pada pagi hari ini.
Saya secara pribadi sangat diberkati oleh pujian dan penyembahan yang menguatkan kita, mengingatkan kita kembali akan kedahsyatan Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Mungkin banyak yang belum mengenal karena hari ini siarannya streaming. Perkenalkan, nama saya Henok Theophilus Rory, sarjana farmasi apoteker. Saat ini masih sedang kuliah semester 4 Magister Teologia. Semua karena kebaikan Tuhan saya bisa berdiri di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala yang mempercayakan kepada saya untuk bisa membawakan firman Tuhan di hari Minggu tanggal 17 Mei ini. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama saya mau ajak jemaat Tuhan, kita sama-sama baca firman Tuhan terlebih dahulu di kitab Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang kedua. Dengan kasih saya mau ajak setiap jemaat Tuhan, mari sama-sama kita berdiri. Kita baca Yesaya 32 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat pelindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini saya mau bertanya kepada setiap jemaat Tuhan, bagaimana kondisi iman jemaat Tuhan pada pagi ini? Kita sudah tidak terasa selama hampir 2 bulan, seingat saya hampir 2 bulan kita sudah ibadah di rumah. Mungkin sudah lebih dari 1 bulan kita sudah ada yang work from home. Bagaimana kondisi iman saudara? Terutama bagaimana keadaan iman saudara di tengah kondisi COVID-19 ini. Bagaimana, apakah iman Anda tetap bertahan? Karena saya tahu sebagai manusia yang lemah, kita ini dipenuhi banyak kekhawatiran, bukan? Kita dipenuhi banyak dengan pemikiran-pemikiran yang kadang bisa melemahkan kita, yang bisa membuat kita lupa akan janji Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali diingatkan di kitab Yesaya. Yesaya ini adalah salah satu kitab di Perjanjian Lama yang berisi nubuat-nubuat yang mengacu nubuatnya kepada Raja yang adil, yaitu Mesias yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat Yesaya menulis kitab ini, keadaan saat itu ada kemerosotan moral di Yehuda maupun di kerajaan Israel yang membuat di mana Yesaya harus bernubuat. Keadaan itu membuat umat Israel merasa bagaimana dengan kondisi mereka saat itu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesaya menubuatkan tentang Raja yang adil, yaitu Yesus Kristus. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita perhatikan firman Tuhan pada hari ini. Di bagian yang terakhir, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Ada kata yang menarik, tandus. Sebuah kata yang dalam bahasa aslinya dikatakan sebagai kelemahan dan juga kelelahan. Saya ulangin. Bahasa aslinya tandus di kitab bahasa Ibrani dikatakan sayefa, yang artinya lemah dan lelah, kelemahan dan kelelahan. Kita sebagai manusia biasa terkadang kita bisa merasakan keadaan itu, bukan? Mungkin saat hari ini kita sudah mulai lelah, sudah mulai merasakan Tuhan sampai kapan ini berlangsung? COVID-19 ini sampai kapan berlangsung? Tadi sore saya waktu mempersiapkan khotbah ini, saya browsing, saya riset. WHO menyatakan sebuah pernyataan yang begitu menarik. Karena dia menyatakan pandemi COVID-19 ini masih akan terus berlangsung. Dan bagaimana masyarakat dunia bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Selama vaksin belum ditemukan, kita mungkin akan khawatir. Wajar secara manusia khawatir. Karena vaksin itu mungkin salah satu cara supaya kita bisa lebih tenang. Sebagai dalam ilmu farmasi,
Vaksin tidak mudah ditemukan. Saat ini ada kurang lebih 100 macam vaksin yang masih diuji coba. Ada banyak obat yang sedang diuji langsung kepada pasien. Obat-obat ini punya efek samping yang luar biasa. Salah satunya obat yang kita pernah dengar, kloroquine. Itu kalau efek sampingnya jantung bocor, jemaat Tuhan. Jadi obat itu bukan untuk digunakan sebagai pencegahan, tapi untuk pengobatan. Tapi punya efek samping yang mengerikan secara imunofarmasi. Kita terus berdoa biar Tuhan memakai para ahli-ahli, para analis-analis yang berada di garda depan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Hal-hal yang membuat manusia lelah, manusia merasa capek, manusia merasa kelemah, ada 5 hal saya catat di sini. Yang pertama adalah dalam Pengkhotbah 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Poin yang pertama ini adalah beban pekerjaan yang kadang membuat kita berada di titik kita sudah lemah, kita capek, kita bertanggungan berat. Pekerjaan satu selesai, kemudian ada deadline tugas yang lain harus diselesaikan. Mungkin ini wajar kita harus lakukan karena itu ada tanggung jawab kita. Tapi mungkin ada pernah jemaat Tuhan di satu titik merasakan yang namanya kelemahan karena beban pekerjaan. Firman Tuhan saya tulis ya di Pengkhotbah 1 ayat 8. Yang kedua, apa yang membuat kita lemah? Di dalam Ayub pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7, firman Tuhan berkata, karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api yang berjolak tinggi. Yang kedua adalah masalah yang timbul karena diri kita sendiri. Kita sering ya menunda-nunda tugas yang akibatnya tugas tertumpuk, masalah timbul, manajemen waktu, manajemen bagaimana kita kurang bisa mengatur waktu kita dengan baik. Yang akibatnya apa? Waktu saat teduh kita berkurang, waktu dengan suami kita berkurang, waktu dengan istri kita berkurang. Tapi mungkin pada saat-saat ini kondisi WFA, work from home, kita lebih banyak di rumah, kita lebih banyak bisa bersekutu bersama keluarga. Ini adalah salah satu hal yang sangat menyenangkan bagi kita bisa berkumpul bersama keluarga. Tapi tidak sedikit kadang masalah yang timbul dari diri sendiri ini kadang membuat kita merasa lemah banget. Ada pernyataan orang mengatakan musuh terbesar dari manusia adalah dirinya sendiri. Apakah benar saudara? Saudara bisa jawab di hati saudara masing-masing. Yang ketiga, hal-hal yang membuat manusia hidup dalam tanah tandus. Hidup ibarat di dalam tanah tandus. Yang ketiga adalah rahasia kehidupan. Dalam Amsal ke-25 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Salah satu rahasia kehidupan yang saat ini mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan, COVID-19 ini apakah dari Engkau atau ini dari manusia? Ini salah satu rahasia kehidupan, bukan? Banyak kita mungkin dengar berita COVID-19 timbul karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjadikan sebagai senjata ilmiah. Saya tidak bilang itu benar, saya tidak bilang itu salah. Saya sendiri tidak tahu sebenarnya. Tapi biarlah hal-hal itu tidak perlu kita terlalu pikirkan yang kadang-kadang bisa membuat kita malah ketakutan, jemaat Tuhan. Biarlah itu kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita tetap memandang kepada Tuhan. Amin. Yang keempat, yang membuat manusia capek, lelah, dan berada di dalam tanah tandus. Perhatikan yang keempat. Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Poin yang keempat adalah kedurhakaan, yang bisa kita katakan dosa. Dosa ini membuat orang kehilangan kasih.
Sehingga orang yang kehilangan kasih kita ketemu, kita bisa merasakan orang yang kehilangan kasih, tidak ada senyum, tidak ada sapaan manis yang membuat kita bisa semakin tambah, oh dunia ini semakin bertambah bebannya. Kita semakin bertambah lemah karena hal nomor 4 ini. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sudah 4 poin ya. Dan yang terakhir, di kesukaran akhir zaman. Saya mau ajak jemaat Tuhan bisa baca bersama-sama di Matius 24 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius 24 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang yang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat yang ke-11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Poin yang kelima adalah kesukaran akhir zaman. Saat-saat ini semakin hari kita bisa melihat tanda-tanda akhir zaman yang semakin dekat. Pengangkatan gereja, kita akan sama-sama dengar khotbah pengangkatan gereja di minggu berikutnya di tanggal 21 tentang pengangkatan gereja. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita semua hari ini fokusnya terhadap 5 masalah tadi, 5 poin tadi, yaitu beban pekerjaan, masalah yang timbul karena diri sendiri, rahasia kehidupan, dosa yang semakin bertambah, dan kesukaran akhir zaman, kita akan dibutakan kalau kita hanya fokus sama 5 hal tersebut, jemaat Tuhan. Dan kita menjadi lupa sama Yesaya 30 ayat 2, yaitu apa? Yang menyatakan bahwa firman-Nya ada naungan batu yang besar di tanah tandus. Sama-sama kita katakan, naungan batu yang besar tanah tandus. Siapakah ini? Siapakah naungan batu ini? Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya tempat kita berharap, tempat saya dan saudara berharap, tempat kita semua menyandarkan pengharapan kita kepada Yesus. Matius 11 ayat yang ke-28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman Tuhan sendiri yang katakan, jemaat Tuhan. Yesus yang akan memberikan kepada kita kelegaan. Dia adalah naungan kita, batu pengharapan kita. Saya percaya pada pagi hari ini Roh Kudus berbicara secara khusus kepada saudara, kepada jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, yang mendengarkan firman Tuhan. Sudahkah Anda bernaung sama Tuhan Yesus? Atau Anda mengandalkan diri Anda? Atau Anda mengandalkan saudara Anda? Atau Anda mengandalkan suami istri Anda? Atau Anda mengandalkan manusia, jemaat Tuhan? Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai yang 10. Dikatakan bahwa karena Allah, kita sama-sama baca, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Perhatikan ayat selanjutnya. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Rencana Allah dalam hidup kita bukanlah rencana untuk ditimpa murka. Mungkin saat ini manusia, kita melihat COVID-19 banyak terkena orang yang mengakibatkan angka kematian yang cukup tinggi. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah itu semua rencana Allah? Mari kita bisa sama-sama perhatikan baik-baik. Rencana Allah untuk kita beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Masalah boleh datang silih berganti dalam kehidupan kita. Setelah COVID-19 ini diduga para pemerintah dunia mengatakan
proses pemulihan butuh waktu, pemulihan ekonomi butuh waktu, pemulihan dalam segala segmen kehidupan butuh waktu. Saya percaya bahwa pemulihan itu kita sama-sama terus mendoakan biarlah segala segi-segi kehidupan perekonomian terutama di Indonesia bisa cepat bangkit. Kita terus dukung, kita terus doakan pemerintahan kita. Firman Tuhan katakan, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ketahuilah jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam Matius 28 ayatnya ke-20, firman Tuhan mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai saya dan saudara. Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Percayakah engkau, jemaat Tuhan? Pada saat hari ini kita kalau melihat kondisi yang sudah hampir 2 bulan kita beribadah di rumah, saya ingin bertanya kepada jemaat Tuhan. Apakah saudara bersuka cita? Amin. Dalam firman Tuhan 2 Korintus 6 ayat yang ke-10 berkata, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Perhatikan baik-baik. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Bagaimana kita bisa hidup seperti itu, jemaat Tuhan? Saya percaya firman Tuhan ini ya dan amin. Ia adalah Tuhan yang sama, yang memelihara kita sebelum COVID-19 ini. Pada bulan Januari pada tanggal 31 Desember tahun 2019 saya dipercaya membawakan firman Tuhan tentang mengakhiri garis akhir dan mengawalinya. Bukan secara kebetulan di bulan yang kelima ini kita sudah mulai masa-masa dalam suatu perlombaan, tantangan berat sudah. Mungkin ada jemaat Tuhan yang di rumah merasakan, Tuhan ini begitu berat Tuhan. Mungkin ada engkau yang mendengar saat hari ini, engkau bingung apakah 2 bulan ke depan engkau masih tetap bisa bekerja. Mungkin engkau merasa bahwa Tuhan, aku benar-benar butuh engkau Tuhan. Bukan secara kebetulan saat hari ini kita sama-sama belajar rahasia yang begitu luar biasa. Yesus naungan batu yang besar di tanah tandus. Di atas segala kelemahan kita, di atas segala kelelahan kita, Dia naungan kita, amin. Dia naungan kita, Dia tempat kita berharap. Saya begitu percaya bahwa firman Tuhan ini iya dan amin. Setiap orang punya banyak masalah. Setiap saya pun punya masalah, saudara punya masalah. Tapi Yesus yang saya miliki lebih besar daripada semua itu. Saya mau kutip sebuah kutipan dari John Piper dalam bukunya Kristus dan Coronavirus, judul bukunya. Begini dia katakan kutipannya. Rahasia berduka cita namun senantiasa bersuka cita adalah mengetahui bahwa kedaulatan Allah yang dapat menghentikan wabah COVID-19 meski sekarang belum melakukannya adalah kedaulatan yang sama yang memelihara jiwa-jiwa di dalamnya. Jadi Dia itu sama memelihara kita dalam kondisi ini. Tuhan pelihara kita. Ya bukan? Amin. Percaya bukan? Ia memelihara kita. Dalam kitab Roma 4 ayat 19 sampai dengan 25, sebagai penutup dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ajak jemaat Tuhan untuk buka Alkitab kita sama-sama baca. Roma 4 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya mengutip firman Tuhan dari 2 minggu yang lalu tentang iman orang yang hidup. Kita akan belajar dari Abraham. Ya,
Kita baca ayat yang ke-19, Roma 4 ayat yang 19 sampai dengan ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, perhatikan baik-baik, tidak ditulis untuk Abraham saja, 24, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk Abraham jemaat Tuhan, untuk kita, sebut nama Anda jemaat Tuhan, untuk Henok, untuk jemaat Tuhan, untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Kondisi yang Abraham alami mungkin berbeda dengan kondisi saat hari ini. COVID-19, kelemahan, kelelahan di mana-mana, beban di mana-mana. Tapi kalau kita punya iman yang seperti Abraham, memperhitungkannya, Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran jemaat Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Bahwa Yesus bukan hanya berbicara tentang kehidupan saat ini jemaat Tuhan. Yesus berbicara tentang kehidupan yang akan datang, berbicara tentang keselamatan, kekekalan, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam kerajaan 1000 tahun damai sebagai umat-umat pilihannya. Saat-saat ini mungkin berat, tapi milikilah iman, milikilah pengharapan kepada Tuhan bahwa Ia adalah naungan batu yang besar di tanah tandus. Amin. Saya tidak boleh menurunkan kepercayaan saya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun engkau berada saat hari ini, percayakah Anda bahwa Yesus naungan besar di tengah wabah ini, amin? Percayakah Anda Yesus naungan besar buat nanti, buat 2021 sampai selama-lamanya, amin? Percayakan itu selalu kepada Tuhan. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Yesus, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Sebelum kita doa untuk firman Tuhan, saya mau mengajak setiap jemaat Tuhan untuk menyanyikan lagu ini. Yesus yang kuandalkan, sebab hanya Engkau yang kuandalkan Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kita katakan, ku percaya kau penuh. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saya ajak jemaat Tuhan, sama-sama kita nyanyikan lagu ini di rumah. Katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan, Yesus hanya Kau, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Oh, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita sembah Dia. Oh, hanya Kau Tuhan yang kami percaya. Kaulah naungan kami Tuhan. Kami mau tetap percaya kepadamu Bapa, bahwa Kau Allah yang menjadi tempat pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Segala-galanya dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Mari kita sembah Dia pagi hari ini jemaat Tuhan. Mari kita alami kemenangan. Engkau yang kami andalkan, Yesus. Kami percaya. Terima kasih, Yesus. Engkaulah segalanya Tuhan. Engkaulah segalanya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Tetap percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau tempat kami berharap, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang ku andalkan di setiap waktu. Kedaulatanmu Tuhan yang memeliharaku hari ini, esok dan selamanya. Buat tempat kami berharap, Yesus. Hanya Engkau Yesus Buat tempat kami Tuhan. berharap, Bapa.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami begitu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah naungan kami Tuhan Yesus. Amen. Yesus naungan hidupku. Amin. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Di ibadah raya Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020 ini Tuhan Yesus. Kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, bahwa Engkau yang satu-satunya yang kami andalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara Roh Kudus kepada kami setiap hari. Berbicaralah kepada kami, tegurlah kami Tuhan. Jikalau Engkau dapati kami mulai meragukan kemuliaan-Mu, mulai meragukan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bahwa Yesus yang telah bangkit, Yesus yang telah naik, kami percaya bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk kehidupan yang akan datang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kau berikan berkat-berkat-Mu, kelimpahan bagi mereka di tengah kondisi COVID-19 ini Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, mereka yang berusaha dalam kegiatan usaha mereka yang bekerja di perusahaan tempat mereka bekerja, mereka yang sedang mencari jalan keluar dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus tolong berikan hikmat-Mu, berikan selalu pengharapan-Mu Tuhan, bahwa Engkau memberikan jalan keluar Tuhan Yesus bagi mereka. Mungkin saat ini kami diizinkan untuk bisa merasakan betapa besarnya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus Tuhan. Ini pengharapan kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Tuhan memberkati Ibu Bapak, Saudara kekasih, jemaat Tuhan yang dengan setia telah mempersiapkan hatinya untuk ibadah di rumahnya di minggu pagi ini. Sesuai dengan kebenaran firman Allah yang kita telah terima, bahwa janji Tuhan ya dan amin. Dia akan memberikan kita tempat perteduhan, tempat perlindungan. Dia akan memberikan kita aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Sungguh kita mempunyai Raja yang adil, Raja yang akan memerintah penuh dengan kebenaran, yang akan memimpin umatnya penuh dengan keadilan. Biarlah Tuhan memberikan kepada kita sebuah hati yang selalu percaya akan janji Tuhan, selalu percaya akan pemeliharaan Tuhan yang hebat, yang dahsyat, penguasa alam semesta, yang mana akan memberikan kepada kita senantiasa kekuatannya dan berkat-berkat-Nya. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang luar biasa yang memberi kemenangan kepada kita semuanya. Tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini saya akan berdoa untuk jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini, juga untuk jemaat yang berulang tahun pernikahannya. Sebelumnya, Bapak Ibu kekasih, untuk peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 21 hari Kamis akan diadakan ibadah live streaming. Jadi Ibu Bapak bisa ikuti ibadah secara bersama-sama pukul 10 pagi. Sehingga kita langsung live itu berarti langsung bersama-sama jemaat yang akan ibadah ya. Mari kita berdoa. Segala puji kemuliaan hanya bagi Tuhan yang telah memberikan kepada umatnya tubuh, jiwa, dan roh yang sehat, yang memberikan perlindungan kepada umatnya keluar dan masuknya, yang melindungi kami dan membungkus dengan kuasa Tuhan. Hamba kami sehati dengan jemaat-Mu berdoa untuk jemaat yang puluh tahun dalam sepekan ini, untuk tanggal 23 Mei, Saudara Edi Kurniawan, Tuhan memberikan dia kesehatan, umur panjang, berkat-berkat yang terbaik dalam hidupnya.
Berkat dari Mazmur pasal 91 ayat 16 yang berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadanya. Tuhan memberikan berkat yang terbaik untuk keluarganya. Demikian juga untuk tanggal 19 Mei buat hari pernikahan yang ke-31 keluarga dari Bapak Boas Suwongko Chandra dan pasangan Ibu Novaliana Tendi. Kiranya kasih karunia Allah yang telah menyertai tahun demi tahun hari pernikahannya dengan sukacita dan kebahagiaan dalam keluarganya. Biarlah keluarga ini hamba-Mu mengalami berkat di dalam Mazmur pasal 128 yang mana berkata, berkat atas rumah tangga, nyanyian syarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Inilah firman Tuhan untuk berkat daripada hari ulang tahun pernikahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sempurnakan doa hamba-Mu. Juga memberkati bila ada jemaat yang berulang tahun dalam sepekan, juga berulang tahun hari pernikahannya yang belum disebutkan di sini. Tuhan tolong semuanya dengan berkat yang sama. Berkati juga Tuhan untuk ibadah peringatan kenaikan Yesus pada hari Kamis tanggal 21 supaya menjadi suatu berkat firman kebenaran Allah, di mana hari kenaikan Yesus yang memberkati umat Tuhan. Kami boleh percaya kepada Tuhan yang mempersiapkan kehidupan yang kekal pada masa akan datang, juga berkat pada hari ini. Berkati juga untuk jemaat Tuhan yang dengan setia, dengan selalu memberikan hatinya, pemberian sukacitanya melalui persembahan syukur, baik yang mereka sedang kumpulkan untuk dipersembahkan nanti pada hari ibadah bersama lagi yang sudah saatnya dipulihkan. Kami boleh berkumpul kembali di dalam ruang ibadah tempat ini ya Tuhan, dengan sebuah iman. Juga berkati jemaat-Mu yang selalu taat dan setia untuk membawa persepuluhannya pada Tuhan di tengah-tengah usaha ekonomi mereka yang hadapi, bahkan berkat-berkat mereka yang sangat diperlukannya. Tuhan tolong mereka, janji kebenaran firman-Mu akan melingkupi mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Tentunya ibadah ini sudah selesai. Ibu Bapak, mari saya persilakan bangkit berdiri. Tuhan memberkati para pelayan pujian dan penyembahan yang dengan setia dan rajin mempersiapkan ibadah ini dan mempersembahkannya untuk ibadah hari Minggu. Dengan hati yang penuh iman kami bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan mengucap syukur hari-hari yang kami lalui, kami tidak pernah sendiri. Perteduhan dan perlindungan Tuhan sebagaimana firman Allah selalu melingkupi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah kebenaran firman Allah yang kami baca setiap hari, yang kami renungkan, sebab Engkau berfirman, janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa supaya setiap jemaat Tuhan, keluarga demi keluarga, dibentengi dengan perlindungan nama-Mu yang luar biasa, dengan penyertaan tiang api pada waktu malam dan tiang awan pada waktu siang, yaitu penyertaan Roh Kudus Allah yang bertempat diam dalam hati kami masing-masing. Sekarang Tuhan, apa yang jemaat-Mu rindukan untuk saat ini berdiri di hadapan Tuhan berdoa. Mari Bapak Ibu, saudara kasih, silakan berdoa masing-masing dengan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sementara umat-Mu berdoa, kami ingat janji firman kebenaran-Mu.
Bila kamu berseru, Tuhan akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada banyak permintaan doa yang jemaat-Mu akan sampaikan pada Tuhan. Pada kesempatan ini tidak banyak yang kami sampaikan, tapi setiap hari-hari mereka biarlah Roh Kudus mengajari, mengingatkan, sehingga jemaat Tuhan tidak segan untuk selalu berbicara dengan Roh Kudus, sehingga tidak ada yang mustahil. Semua pokok-pokok doa mereka akan naik ke hadapan Tuhan dan didengarkan. Berkati juga Saudara Henok yang telah melayani membagi berkat firman Allah. Tuhan bertambahkan urapan hikmat kepadanya selalu, kerendahan hati. Juga para pelayan pujian penyembahan musik, Tuhan urapi pelayanan mereka dengan karunia untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, arahkan hatimu pada Bapa di surga, sumber segala berkat. Terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dalam segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, sehingga oleh kekuatan Roh Kudus kamu senantiasa berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita naikkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih. Haleluya. Segala puji syukur, Bapa memberkati urapan jemaat memuji dan menyembah Tuhan. Hati yang tulus menyembah dan beribadah kepada Engkau. Haleluya. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati semuanya. Haleluya.